Reza Gasarma, Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi atau FE Unsri, kini telah dinonaktifkan dan resmi ditahan sebagai tersangka atas kasus pornografi terhadap mahasiswinya pada Jumat 10 Desember. Setelah menjalani pemeriksaan selama lebih kurang 9 jam, Reza akhirnya keluar dari ruang penyidik Subdit 4 Renakta Polda Sumsel sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat. Reza yang sebelumnya selalu terlihat tenang dalam menghadapi dugaan kasus pornografi yang kini menjeratnya, namun terlihat sangat berbeda setelah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mengetahui informasi selengkapnya ada Sinta Anggraini, wartawan Tribun Sumsel yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo, selamat siang Sinta. Baik, selamat siang Mila. Oke, Sinta, bisa Anda jelaskan kronologis awal kasus ini, kemudian sampai akhirnya sang oknum dosen ini ditetapkan menjadi tersangka. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Mila dapat kami sampaikan bahwa memang sejak awal Desember ini masyarakat khususnya di Sumatera Selatan memang dihebohkan dengan adanya dugaan kasus pelecehan seksual yang ada di Universitas Sriwijaya, di mana sebelum Reza Gasarma sudah ada lebih dulu oknum dosen di Fakultas FKIP Universitas Sriwijaya yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual. Namun berbeda dengan Reza Gasarma, di mana oknum dosen sebelumnya yang berinisial A itu diduga melakukan pelecehan seksual secara fisik, sedangkan untuk Reza Gasarma sendiri memang dilaporkan melakukan pelecehan seksual melalui pesan singkat di aplikasi handphone seperti WhatsApp maupun Telegram kepada sejumlah mahasiswinya. Dan untuk penetapan status tersangka sendiri terhadap Reza Gasarma memang dilakukan setelah aparat kepolisian memanggil Reza Gasarma yang merupakan terlapor untuk memberikan keterangan. Sebelumnya kemarin pada hari Jumat, Reza Gasarma didampingi oleh kuasa hukumnya memang hadir memenuhi panggilan ke Polda Sumsel dengan berstatus sebagai saksi terlapor. Namun kemudian sekira pukul 14.00 sampai 15.00 penyidik melakukan gelar perkara, di mana hasil dari gelar perkara itu adalah penetapan status Reza Gasarma sendiri menjadi tersangka. Hingga akhirnya penyidik juga menetapkan bahwa Reza Gasarma bukan hanya berstatus tersangka, namun juga menjalani proses penahanan untuk lebih lanjut lagi dalam menghadapi proses kasus ini. Begitu, Nila. Sinta, setelah ditetapkan menjadi tersangka, apakah kemudian sang oknum dosen yakni Reza ini telah mengakui perbuatannya kalau telah melakukan tindakan pornografi begitu terhadap mahasiswinya? Baik, inilah berbeda dengan dosen A sebelumnya yang secara gamblang dia mengakui bahwa memang telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada seorang mahasiswa berinisial DR. Namun untuk kasus dari Reza Gasarma sendiri, dia sama sekali tidak mengakui perbuatannya. Di mana sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa sejauh ini sudah ada 3 mahasiswi di Fakultas Ekonomi yang mengaku sudah jadi korban pelecehan melalui pesan chat oleh Reza Gasarma sendiri. Namun Reza Gasarma sebelumnya juga sempat menggelar konferensi pers bersama tim kuasa hukumnya. Dia mengatakan bahwa nomor yang digunakan untuk mengirim itu bukan nomor kartu yang dia gunakan. Namun memang polisi sendiri sudah menegaskan bahwa untuk penetapan status tersangka ini sudah memiliki sejumlah sejumlah bukti yang cukup untuk sehingga menetapkan dia sebagai tersangka. Salah satunya juga polisi sudah berkoordinasi dengan pihak Telkom dan memastikan bahwa nomor yang digunakan itu adalah benar milik dari Reza Gasarma, sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu. Setelah ditetapkan menjadi tersangka, lalu langkah hukum yang akan diambil oleh pihak Reza ini seperti apa, Sinta? Baik, disampaikan oleh kuasa hukumnya bahwa Reza Gasarma sendiri akan segera mengajukan penangguhan penahanan, seperti itu, Nila. Saat ditanya lebih lanjut terkait alasan penangguhan penahanan ini, tidak dijelaskan secara pasti oleh tim kuasa hukum, hanya saja memang dijelaskan bahwa penangguhan penahanan ini adalah hak dari kliennya, seperti itu. Artinya setelah ditetapkan menjadi tersangka ini, apakah Reza memang belum langsung ditahan oleh pihak kepolisian atau seperti apa informasinya, Sinta? Baik,
sejak ditetapkan tersangka pada Jumat kemarin sekira pukul 14.00 tadi, Reza Gassama langsung menjalani penahanan tepat di hari yang sama seperti itu. Jadi sampai saat ini hingga 20 hari ke depan dia menempati sel di Direktorat Tahti Polda Sumsel untuk selanjutnya penyidik melengkapi sejumlah berkas untuk dilanjutkan ke tahap JPU seperti itu. Oke, terima kasih banyak Sinta Anggraini, wartawan Tribun Sumsel atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, ini juga telah terhimpun wawancara dengan sang oknum dosen Universitas Sriwijaya, Reza Gassama. Kemudian ada pernyataan juga dari Direktur Ditreskrim Polda Sumsel, Kombes Pol Hisar Sialagan. Berikut laporannya untuk Anda. Yang bersangkutan kita panggil sebagai saksi, kemudian hasil pemeriksaan saksi kita gelarkan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tadi pukul 14.00 sampai 15.00 dilaksanakan gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita lakukan penangkapan serta surat penahanan sudah kita tanda-tangani dan penahanan akan berlaku mulai hari ini pukul 24.00. Dan pasal yang kita kenakan adalah Undang-Undang Pasal 9 untuk Pasal 35 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Di situ disebutkan konten pornografi berupa gambar dan tulisan juga percakapan yang mengarah pada pornografi. Setelah dilakukan pemeriksaan ini bagaimana Pak perasaannya Pak? Ya, mana ya? Pasti saya mau sholat dulu lah. Masih berkeyakinan Pak Reza bahwa sesuai dengan yang sebelumnya Pak Reza? Tetap aku yakin masih tetap ya. Seperti Kita tetap tidak melakukan hal itu ya Pak ya? Berapa pertanyaan tadi Pak sampai rehat? 13. Berarti setelah Isoma